Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4 ya. Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya untuk tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka, dan tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut seperti itu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Intinya Ruben Onsu itu bertanggung jawab dengan utangnya yang dikabarkan dari 3,5 miliar menjadi 4,4 miliar, mungkin dengan bunga dan lain-lainnya ya. Kita bahas di channel Suara Hati Sang Istri sampai tuntas. Dimana kasusnya Ruben Onsu itu dari awal ingin memperjuangkan hak asuh anaknya yang kesulitan untuk menemui kedua putrinya. Di satu sisi Sarwenda juga mempermasalahkan untuk kebutuhan anaknya yang hampir 200 juta itu, yang mungkin Ruben Onsu kesulitan ya untuk memberikannya. Dan Ruben Onsu berusaha lah mungkin dengan dicicil dan lain-lain, nominalnya kurang, tapi dari sisi Sarwenda itu mungkin kurang mengerti kondisi Ruben Onsu dengan permasalahan bisnisnya yang kena tipu dan lain-lain. Ditambah lagi Ruben Onsu tuh hanya ingin memperjuangkan kedua putrinya bertemu dengan mudah. Nah, dari sisi Sarwenda ini kan masih keras ya, dengan Sarwenda yang sekarang berhubungan dengan Gio yang banyak banget sekarang aib-aibnya dibuka. Kemarin ternyata si Gio itu tuh pernah ada acara sama Nikita Mirzani. Dan permasalahan berikutnya yaitu Ruben Onsu yang mungkin banyak, terutama ya katanya infonya ini adiknya Sarwenda pun menusuk dari sisi buzzer atau apa yang bikin Ruben Onsu tuh kesal banget. Ini kayak, kok aku dirugiin sana sini ya gitu. Kita lihat aja videonya di sini nih. Ruben Onsu mengeluhkan sampai kayak kerahkan aja akun fanbase-nya Giring Opini untuk jatuhkan Ruben Onsu. Kita lihat videonya. Masih Pajen, lu jangan fitnah orang. Onyo nggak ngasih bantuan, lu jangan fitnah orang lu. Jangan terlalu fitnah, lu sering banget lu. Esra si Hombing udah dijawab dari pagi, dari postingan sudah dijawab. Begitu. Jangan kepancing kok. Iya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Enggak. Tadi banyak banget yang netizen itu pastinya penasaran dong, sampai kayak segitunya ya, nggak inget kalau mereka ditampung di rumah RO, ibaratnya sekampung dengan Ruben Onsu mati-matian kerja kasih makan mereka, tapi sekarang Ruben Onsu diinjek-injek. Ya jadinya nih adiknya Sarwenda juga kayak nggak tahu diri, nggak tahu malu ya. Dulu makan rizkinya Ruben paling rakus sampai senenek moyangnya, sekarang segitunya sama Ruben Onsu. Dan netizen-netizen juga yang pro ke Ruben Onsu pasti kesel dengan kelakuan dari keluarganya Sarwenda. Ditambah lagi sekarang kondisi Ruben Onsunya benar-benar sedang memperjuangkan, menyicil, bertanggung jawab dengan yang dia diduga menipu atau investasinya itu banyak kerugian, ya dia mengembalikan bertahap, dan dia juga sudah bayar 100 juta. Mungkin akan dicicil berangsur lunas hutangnya Ruben Onsu itu hampir mendekati 4,4 miliar ya. Semoga kasusnya Ruben Onsu cepat beres ya di sini. Dan di sini ya, Ruben Onsu itu untuk kasus hutang piutangnya nggak sama Minola Sembayang lagi yang pengacara memperjuangkan hak asuh anaknya,
Tapi sekarang dia kalau untuk kasus uangnya itu dibantu oleh tim John LBF ini ya, dalam sampai ada tweetnya adalah menunjukkan John LBF dalam menangani perkara hukum yang sedang berproses di Polres Metro Jaya. Nah, mohon doanya semoga diberi jalan terbaik dan kami akan total mengawal kasus ini dengan amanah dan insya Allah kasusnya terselesaikan. Jadi intinya Ruben Onsu itu sedang menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Ruben Onsu dan Sarwenda kalau bisa sih lebih bisa berkepala dingin ya. Di satu sisi Ruben Onsu mungkin butuh semangat dari kedua putrinya untuk kondisi sekarang. Jadi Sarwenda juga harusnya bisa mengerti dengan kondisi Ruben Onsu. Bahkan Ruben Onsu itu kan nggak pernah pelit ya sama Sarwenda sebelumnya juga. Jadi kayak Sarwenda tuh kayak kalap dengan uang dan segala kondisi sekarang Sarwenda tuh sedang lagi kecintaan sama si CEO itu. Jadi ya gimana nggak kesel dari sisi Ruben ya. Apa manusia? Coba gimana tanggapannya? Di sini juga netizen sampai ada yang bilang lawan mereka Ben kalau dihantam dari segala arah tanpa perasaan, tahan rindu dulu sama anak katanya gitu. Kupas tuntas kemana pergi hartamu. Jangan pakai perasaan, anggap mereka orang asing yang tak pernah kau jumpai. Bisa juga jadi saran terbaik ya. Bahkan kan sebelumnya juga kalau bisa Ruben Onsu punya keluarga baru lah, nanti juga kedua putrinya bisa datang. Pasti butuh sama Ruben Onsu. Kalau dari sisi netizen berikutnya juga di sini bilang kalau dilihat ya padahal semua cuma perkara ketemu anak 3 kali seminggu, uang lancar dari 2024, jadi aku jadi mantan istri, aku biarin aja sih, yang penting pengeluaran jelas semua, tinggal sibuk buat diri. Kalau anak lagi sama bapaknya kan di sini semua dipertanggungjawabkan ya. Ruben Onsu kan sayang banget sama kedua putrinya. Ruben Onsu tuh wah dulu sukses gimana dengan segala bisnis dan usahanya tuh hanya untuk Sarwenda, kedua putrinya, bahkan keluarga Sarwenda pun ditampung di situ semua. Tadi adiknya Sarwenda malah punya akun buzzer katanya sampai menyerang Ruben Onsu. Ya ampun, coba tanggapannya di kasus ini seperti apa ke depannya. Di komen ya di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih yang sudah nonton, bye.